Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part kedua mengenai tutorial akun belajar.id. Di part sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mendapatkan akun tersebut melalui website sekolah ya, yang bernama SIS-PGRI 109. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan atau memberikan contoh bagaimana cara kalian login ke akun Google dan kalian masuk ke dalam Google Classroom-nya seperti itu ya. Jadi masuk ke dalam Google Classroom-nya dan memasukkan kode-kode kelasnya. Pada intinya sama seperti yang kemarin, tapi saya hanya ingin mengulang untuk supaya kalian yang masih bingung itu mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, kita langsung aja mulai ya. Kita buka tab baru, lalu kita masuk ke classroom.google.com. Untuk yang di handphone kurang lebih sama ya, kalian tinggal menambahkan akun saja seperti itu. Nah, ini saya sudah mendapatkan akunnya atas nama Raihan Herdiawan 84. Kita copy, masukkan, gunakan akun lain. Kita berikutnya, lalu masukkan sandinya. Nah, sandinya kalian ingat atau jangan lupa dicatat. Nah, saya masukkan sandinya. Setelah itu berikutnya, maka otomatis saya masuk ke dalam akun dari Classroom atas nama Raihan Herdiawan gitu ya. Nah, ini kan masih kosong nih, belum ada kelasnya, belum ada materi-materinya dan segala macam. Maka untuk itu kita harus meminta kode classroom-nya ya, meminta kode classroom-nya kepada wali kelas masing-masing. Nah, untuk kelasnya Rehan Herdiawan ini kebetulan di kelas 10 IPS 4 gitu ya, dengan wali kelasnya Bapak Halimi. Maka dimintakan kode classroom-nya ada dua ya, jadi kode classroom daftar hadir dan kode classroom mata pelajaran ya. Jadi untuk teman-teman atau siswa-siswi yang beragama Kristen itu ada classroom tambahan namanya classroom pendidikan agama Kristen. Jadi ada 3 untuk yang agama Kristen. Tapi untuk yang Muslim hanya ada 2, yaitu daftar hadir dan Google Classroom untuk mata pelajaran keseluruhannya gitu ya. Coba kita masuk ke dalam join class ya. Class code. Kalian harus minta kode classroom-nya, jangan lupa sama wali kelasnya masing-masing. Karena ini adalah kelas 10 IPS 4, maka saya akan memasukkan ke kode Classroom 10 IPS 4. Yang pertama kita masuk dulu. Ini adalah untuk mata pelajaran keseluruhannya. Joining. Nah, ini dia ya. Berarti Rehan sudah masuk ke dalam classroom dari kelas 10 IPS 4. Kalian bisa lihat di situ ada keterangannya wali kelasnya Pak Halimi. Kalian jadi bisa minta kode classroomnya dengan Pak Halimi ya. Nah, di sini kita akan sedikit melihat ya tentang apa saja yang ada. Nah, jadi di semester genap ini kita akan mempersatukan seluruh guru ya ke dalam satu classroom. Jadi di classroom 10 IPS 4 itu akan ada banyak guru di sini ya, dari Pak Ahmad Subhan atau Abi Subhan, Ibu Ayu, Bu Apriani dan seterusnya sampai terakhir gitu ya. Jadi di sini akan kelihatan seluruh nama-nama guru yang mengajar di kelas 10 IPS 4 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke classroom yang daftar hadir. Gimana caranya? Klik classes ya atau kelas, daftar kelas. Yang tanda plus ini kita klik, lalu kita masukkan kode daftar hadirnya. Minta ke Pak Halimi karena ini kelas 10 IPS 4. Kalau guru yang kelas yang lain silakan minta sama wali kelasnya masing-masing. Saya sudah dapat kodenya, lalu join. Ingat ya, kodenya itu minta sama wali kelasnya masing-masing. Nah, sudah masuk ya. Daftar hadir kelas 10 IPS 4. Nah, kebetulan nih ada latihannya nih, contoh ya. Kebetulan ada latihannya atau tutorialnya gimana caranya absen. Kita lihat ya. Nah, kalian harus setiap
pagi untuk yang SMA dan setiap jam 10 yang SMK itu wajib absen ya. Dan kalau untuk SMA itu dari jam 7 pagi sampai jam 8. Di luar itu maka dianggap terlambat atau alfa ya, kalian tidak hadir, dianggap tidak hadir. Nah, gimana cara absennya? Klik classwork. Nah, klik classwork, lalu kelihatan di sini ya, karena ini contoh ya, berarti nanti akan dihapus oleh sistem gitu ya. Contoh daftar hadir Kamis tanggal 7 Januari, ini sebenarnya udah lewat ya, tapi kita coba aja, karena ini contoh jadi nggak masalah. Tapi nanti kalian harus setiap waktunya akan di ini ya, setiap harinya akan diupdate jam 7 pagi. Untuk yang SMK jam 10 pagi sampai jam 11 pagi. Nah, caranya mungkin agak berbeda. Waktu semester sebelumnya mungkin kalian harus upload foto gitu ya. Tapi untuk yang sekarang kita permudah. Jadi caranya adalah view question dulu ya, view question, lalu kalian tulis klik hadir, izin atau sakit. Kalau sudah nanti di turn in gitu ya. Contoh misalkan hadir, nanti di klik turn in. Pak, kalau misalkan saya pada hari itu izin karena sedang ada acara keluarga, bagaimana Pak? Ya udah, ketik izin gitu ya, bukan ketik, klik izin lalu turn in, tapi jangan lupa lihat keterangannya. Jika sakit dan izin, harap mencantumkan alasan di komentar pribadi. Berarti pada saat izin atau sakit sama ya, kalau hadir nggak perlu komen ya, tulis di komentar pribadi untuk alasannya. Mohon maaf, hari ini saya izin untuk keperluan acara keluarga. Terima kasih. Nah, kirim gitu ya. Saya tidak enter karena ini contoh aja. Jadi kalau kalian mau memang pada saat hari tersebut izin atau sakit, silakan kalian posting di private comment lalu di turn in. Gitu ya. Oke, kita contohin aja ya. Misalkan pada hari ini Rehan izin ada acara keluarga, maka di turn in, di enter dulu atau di private comment lalu di turn in gitu ya. Ingat absennya sesuai waktu. Nanti di sini kelihatan di classwork-nya bahwa kalian sudah kamu sudah melakukan absensi. Gimana cara ngelihat daftar hadirnya? Di sini kalian lihat di view your work. Jadi kelihatan. Nah, ini adalah absen contoh. Nanti kalau misalkan banyak nih 8, 9, 10 akan muncul di sini semua ya. Jadi setiap hari pastikan kalian absen sesuai waktunya. Ingat sesuai waktu karena di sini akan kelihatan kalian melakukannya jam berapa tuh. 7 Januari 7 Januari jam 2 PM, maka yang saya kirim adalah terlambat. Tertulisnya di sini ya. Turn in late, artinya kalian mengirimnya terlambat. Jadi jangan sampai kalian absensinya terlambat. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara masuk dan sedikit contoh bagaimana caranya kalian absen ya. Karena absennya caranya agak sedikit berbeda. Tapi waktunya tetap sama, jam 7 sampai jam 8 untuk yang SMA dan jam 10 sampai jam 11 untuk siswa-siswi yang SMK. Gitu ya. Untuk part ini saya kira cukup. Di part selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana caranya mengakses mata pelajarannya gitu ya. Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.